Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga pada mata kuliah ekonomi teknik ini akan membahas rencana biaya dalam kegiatan proyek konstruksi. Kegiatan proyek konstruksi dalam kegiatan ini dikenal beberapa tahap dan merupakan suatu urutan kegiatan yang berulang. Artinya kegiatan proyek konstruksi ini bisa disebut siklus proyek berulang dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan seterusnya. Dalam hal ini, perhitungan rencana anggaran biaya atau yang bisa disebut dengan RAB adalah bagian dari kelompok kegiatan perencanaan. Seperti diketahui bahwa perencanaan memegang peranan penting dalam siklus proyek kegiatan konstruksi ini. Selanjutnya, terjadinya perubahan dalam pelaksanaan akibat perencanaan kurang mantap. Artinya belum tepat lah ya. Lebih tepatnya belum tepat dalam perencanaan. Selain menambah panjang waktu, pelaksanaan juga menyebabkan pemborosan atau penggelembungan biaya. Nah, di sini ada siklus proyek konstruksi ya. Mulai dari kita perencanaan, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini perlu pengendalian sehingga sesuai dengan sasaran. Setelah dikendalikan, dievaluasi. Apabila sasaran tepat, proyek selesai berarti ya. Nah, tetapi setelah dievaluasi, apabila pelaksanaan dalam proses pengendaliannya kurang tepat yang tadi disebutkan, berartinya ada perencanaan ulang atau reschedule, atau kalau kita kena ada yang namanya perbaikan-perbaikan di siklus proyek tersebut. Bisa perencanaan ulang atau reschedule, atau istilah CCO ya, change of order, contraction of order, CCO lah ya itu istilahnya kalau di proyek konstruksi, atau ada istilah CCO atau addendum ya, lebih dikenal sebagai addendum. Ini siklus proyek ini merupakan tahapan yang dari pekerjaan apapun ini terus berulang dari mulai perencanaan, pelaksanaan, mengevaluasi. Apabila selesai tepat sasaran ya berarti selesai proyek tersebut. Tetapi apabila setelah dievaluasi, mau evaluasi di tengah atau di ujung, di akhir, ini harus perencanaan ulang yang disebut addendum atau perubahan dari perencanaan tersebut. Selanjutnya, dalam kegiatan perencanaan ini tercakup pula penyiapan dokumen kelengkapan untuk pelelangan biasanya ya, yang disebut dokumen tender lah untuk pelelangan. Dokumen tersebut terdiri atas gambar-gambar ya, peraturan-peraturan, persyaratan pelaksanaan pekerjaan ya. Di Indonesia dikenal dengan RKS ya, rencana kerja dan syarat-syarat. Ini perlu diterapkan di RAB atau di perencanaan, bahwa setelah merencanakan ada rencana kerja dari item-item pekerjaan yang disusun. Misalkan contoh untuk pekerjaan galian. Penggalian ini berbagai macam cara metode kan ya. Misalkan pakai manual, pakai cangkul, atau pakai alat berat, atau pakai galian apapun itu alatnya kan gitu. Itu disebutkan di RKS. Ya, untuk contoh itu satu item yaitu galian misalkan ya. Kan banyak item-item yang lain, dari mulai beton, pasangan pondasi gitu ya, sampai ke bagian tengah badan bangunan atau bagian atas badan bangunan. Itu rencana kerjanya harus dilampirkan sesuai dengan rencana RAB yang dibuat sama kita ya. Nah, yang disebut tercakup spesifikasi ini rencana RKS ini tercakup dalam spesifikasi teknik ya.
Artinya ada spesifikasi teknis syarat-syarat khusus ini, apakah dari bahannya, apa dari metodenya, sehingga kita dikenal ada istilah BESTEK ya. BESTEK untuk pekerjaan konstruksi, mulai dari DED-nya, detail gambar, misalkan rencana anggarannya dan rencana kerjanya. Selanjutnya, dilaksanakan proses penetapan pelaksanaan pekerjaan yang umumnya dilakukan melalui suatu pelelangan atau tender. Dengan pelelangan dapat memilih para kontraktor ya, berapa kontraktor yang bonafit ataupun yang biaya yang terendah ya. Cara pelelangan umum ini dipandang sebagai paling tepat ya, dan objektif atau fair lah, bilang fair untuk menentukan kontraktor pelaksana. Dan ada beberapa tidak menutup kemungkinan di pelelangan juga ada beberapa jenis item penunjukan, misalkan penunjukan langsung, pemberian pekerjaan secara langsung misalkan, atau penunjukan ya gitu ya. Nanti dibahas di aspek legal itu jasa konstruksi terkait pelelangan. Lingkup dan peran biaya konstruksi. Nah, RAB ini merupakan perkiraan atau estimasi, yaitu suatu rencana biaya sebelum bangunan atau proyek dilaksanakan. Nah, ini diperlukan baik oleh pemilik bangunan atau si owner ya, pemilik bangunan itu owner, maupun kontraktor atau sebagai pelaksana ya. RAB ini biasa juga disebut biaya konstruksi, kalau istilahnya sebagai ancer-ancer atau estimasi lah, namanya juga estimasi ancer-ancer, sebagai pegangan sementara dalam pelaksanaan. Artinya ada RAB, ada RAP gitu ya. Kalau RAB itu rencana anggaran biaya estimasi, kalau RAP rencana anggaran pelaksanaan gitu ya. Nah, setelah diancer-ancer, nah pas waktu pelaksanaannya seperti apa, RAP-nya seperti apa kan gitu ya. Karena biaya konstruksi ini sebenarnya actual cost ya, baru dapat disusun setelah selesai pekerjaan proyek, pelaksanaan proyek. Artinya yang sebenarnya itu RAB itu setelah nanti pekerjaan dilaksanakan gitu. Kelihatan bahwa harga bangunan yang sebenarnya itu setelah pelaksanaan proyek. Nah, RAB rencana anggaran ini artinya sebagai estimasi, sebagai ancer-ancer dalam pekerjaan konstruksi. Nah, RAB yang sebenarnya itu setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Estimasi biaya konstruksi dapat dibedakan atas estimasi kasaran ya, atau istilah dengan estimasi kasaran, dan estimasi teliti atau estimasi detail. Nah, estimasi kasaran ini biasanya diperlukan untuk mengusulkan atau pengajuan anggaran kepada instansi atasan. Misalkan ini dari dinas instansi terkait yang menganggarkan proyek item pembangunan fasilitas umum, misalkan bangunan kantor gitu ya, atau bangunan terminal misalkan ya, atau bangunan prasarana umum lainnya, jalan, jembatan dan lain-lain. Ini ada estimasi kasaran sebelum didetailkan gitu ya. Sebelum detailkan itu ada kasaran dulu. Apakah kan gini, kalau misalkan untuk estimasi kasaran ini biasanya setahun sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Nah, ancer-ancernya dalam satu tahun sebelum proyek dilakukan, si dinas instansi ini mengajukan proyek ke pemerintah, ke atasan yang lebih tingginya, misalkan kalau di kabupaten ke provinsi atau ke pusat gitu ya. Nah, di ancer-ancer daftar isian proyeknya atau anggarannya ini untuk proyek pekerjaan bangunan
fasilitas umum misalkan ya, jalan misalkan sekian kilo, dalam 1 kilo ini membutuhkan sekian ribu atau ratus juta uang misalkan, nah dikali panjang. Nah kalau misalkan itu di proyek jalan, kalau di proyek bangunan gedung misalkan dengan sistem meter persegi kan gitu ya, di meter persegi luas berapa meter dikali per meter persegi berapa. Ini biasanya untuk ancer-ancer kasaran lah ya gitu, untuk kasaran ini diestimasinya dari pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Biasanya yang sebelumnya misalkan untuk pekerjaan jalan penetrasi atau pekerjaan hot mix, ini harga per meternya dengan lebar sekian misalkan 10 juta misalkan ya. Nah nanti dikali berapa kilo sekian juta kan gitu ya. Ini misalkan salah satu contoh. Atau misalkan bangunan gedung dalam ukuran meter persegi, bangunan gedung baru ukurannya 4 juta misalkan ya per meter persegi untuk fasilitas umum, misalkan kantoran lah, misalkan untuk kantor dalam estimasi biaya meter perseginya sekian, nah, dikali luas meter perseginya berapa gitu. Ini untuk estimasi kasaran. Sedangkan untuk estimasi detail, nah setelah turun DIPA atau anggaran daftar isian proyek yang di kasaran tersebut, baru kita merencanakan adanya RAB detail. Nah RAB detail ini biasanya disurvei di tahun tersebut untuk dibuatkan gambar kerjanya, diperhitungkan strukturnya, misalkan kalau bangunan gedung digambar, direncanakan RAB-nya. Ini lebih detail ke estimasi biayanya gitu, dibuatkan DED-nya atau detail gambarnya misalkan ya. Estimasi detail pada hakikatnya merupakan RAB lengkap yang terperinci termasuk biaya-biaya tak langsung atau overhead. Keuntungan kontraktor dan pajak juga diperhitungkan ini untuk estimasi detail ini. Biasanya biaya overhead ini atau keuntungan atau pajak perhitungan berdasarkan persen terhadap biaya konstruksi. Ini biasanya diestimasi dengan persen, misalkan untuk overhead 10% atau untuk pajak 10% gitu ya, dan lain-lain. Atau biaya tak langsung biasanya nih per item pekerjaan, biaya tak langsungnya atau overheadnya setiap item pekerjaan apakah ada biaya yang tak terduganya misalkan gitu ya. Ini untuk biaya estimasi detail. Ini saya kutip dari Smith, tingkatan RAB atau estimasi dalam pekerjaan teknis sipil ini, proyek pada umumnya dapat dibagi atas 7 tingkatan gitu atau tahap ya. Yang pertama, preliminary estimate. Ini merupakan hitungan kasaran sebagai awal estimasi atau estimasi kasaran yang tadi sudah dijelaskan. Ada yang disebut yang kedua appraisal estimate. Nah, dikenal sebagai estimasi kelayakan atau feasibility estimate. Diperlukan dalam rangka membandingkan beberapa estimasi alternatif dan suatu rencana. Nah, ini appraisal estimate ini biasanya dilakukan oleh para banker ya, para bank untuk mengestimasi biaya harga bangunan. Misalkan contoh ini, ada seorang yang mengajukan kredit anggunannya misalkan bangunan gedung rumah atau ya. Nah si perbankan ini menunjuk salah satu konsultan untuk menghitung apakah bangunan tersebut berapa harga estimasinya kan gitu ya. Tidak dihitung per item pekerjaan, tapi mengestimasi layaknya ini bangunan di tempat ini misalkan berapa harganya kan gitu ya. Dia menyurvei dengan lokasi bangunan tersebut. Si bangunan tersebut dihitung menurut
estimasi si appraisal ini, itu ya apa sih konsultan ini dengan menghitung appraisal estimate-nya, kelayakan si bangunan tersebut harganya berapa, karena harga bangunan satu tempat ke tempat lain itu beda gitu. Contoh satu kasus misalkan harga bangunan di kota A itu pasti tidak sama dengan harga bangunan di kota B, karena posisi harga tanahnya, harga istilahnya posisi si bangunan tersebut di tempat ramai atau di tempat yang strategis atau di tempat yang biasa-biasa saja kan pasti berbeda dengan harga yang di tempat yang ramai atau yang istilahnya apa ya, strategis lah gitu ya. Ini si bank ini menilai harga bangunan yang diajukan oleh si kredit atau siapa sih yang mau pinjam gitu ya, mau pinjam keuangan ke perbankan tersebut. Ini yang disebut appraisal estimate. Ada juga yang ketiga, proposal estimate. Nah, adalah estimasi dari rencana terpilih, biasanya dibuat berdasarkan suatu konsep desain atau studi spesifikasi desainnya yang akan mengarah kepada estimasi biaya untuk pembuatan garis-garis besar desain. Nah, ini untuk proposal biasanya kita melakukan item-item yang secara garis besar. Misalkan dalam satu pekerjaan bangunan, misalkan ya ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan konstruksi gitu ya, ada persiapan pekerjaan bukan persiapan, ada pekerjaan interiornya, misalkan ada pekerjaan eksteriornya gitu ya, eksterior misalkan taman, terus pagar dan lain-lain gitu. Kalau pekerjaan konstruksi dan mulai dari pondasi sampai ke atas gitu ya, itu pekerjaan konstruksi. Nah, si estimator itu melakukan beberapa item gitu. Biasanya ini yang disampaikan dalam metode proposal ini biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya apa yang ditentukan di dalam rekapitulasi RAB gitu, biasanya yang disampaikan seperti itu. Rekapnya saja yang dilampirkan ke metode ini gitu. Sorry. Nah, ini proposal, maaf sorry loncat ya baca. Untuk proposal estimate ini biasanya si estimator mengajukannya yang ada di rekap saja biasanya. Ini untuk proposal, biasanya untuk proposal. Yang keempat, profit estimate ini modifikasi dan proposal estimate bagi kepentingan klien atau pelanggan dengan maksud menjadi dasar dan pengendalian biaya proyek. Nah, si profit estimate ini menyampaikan bahwa ini terkait dengan yang 6.3 ya, dengan proposal ini. Kepentingan si klien estimasi secara garis besar yang untuk mengendalikan proyek tersebut gitu. Ini biasanya terkait pengajuan dari item-item pekerjaan yang secara global, dari item-item yang ada di rekap ya, biasanya di rekap. Poin 5, ada yang disebut pre-tender estimate. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari approved estimate berdasarkan desain pekerjaan definitif sesuai informasi yang tersedia dalam dokumen tender atau RKS. Ini dipersiapkan untuk evaluasi penawaran pada lelang. Beberapa estimasi untuk tender biasanya dilengkapi dengan RKS ya. Ada yang disebut post contract estimate. Perkembangan lebih lanjut mencerminkan
besar biaya setelah perlulusan atau tercantum dalam kontrak. Ini post contract estimate biasanya pekerjaan-pekerjaan yang dimuat dalam suatu kontrak gitu. Ini memuat perincian uang dan masing-masing pekerjaan atau yang disebut BOQ ya, Bill of Quantities ya, serta pengeluaran lainnya. Artinya BOQ ini yang dalam kontrak konstruksi, karena dalam kontrak konstruksi ini biasanya sudah diposkan gitu, sudah ditentukan pekerjaan konstruksi A misalkan dengan BOQ-nya sudah ditentukan oleh perencana, itemnya ini misalkan ABCD misalkan ya, dengan kualitasnya, dengan speknya, dengan biaya yang kasarannya, bukan kasarannya, artinya si biayanya dihilangkan. BOQ ini cuma menentukan volume sudah ditentukan. BOQ ini ya untuk post contract estimate ini sudah ditentukan, speknya sudah ditentukan, sehingga si kontraktor yang menawar tinggal masukkan uangnya, harganya berapa di estimasi biaya tersebut. Ini biasanya lebih ke penentuan untuk penentuan kontrak gitu. Pekerjaan yang dibuat oleh perencana ini biasanya. Untuk post contract estimate-nya. Selanjutnya ada istilah exhibit cost, merupakan besar biaya sesungguhnya atau real cost. Nah, disusun setelah proyek selesai yang tadi gitu ya. Bahwa yang sebenarnya itu RAB ini disebut RAB, anggaran biaya bangunan ini, setelah pekerjaan selesai. Yang disebut RAB, harga bangunan tersebut adalah setelah pekerjaan selesai, karena kalau belum selesai masih dalam estimasi, dalam masa ancer-ancer atau pekerjaan yang belum tentu harganya tepat gitu ya. Makanya ketepatan biaya itu setelah pekerjaan dilaksanakan. Ada beberapa metode estimasi biaya nih. Besar biaya proyek dapat diperkirakan atau diperhitungkan melalui beberapa cara. Menurut Imam Soeharto, ini metode estimasi biaya ini sering dipakai dalam proyek. Ada istilah metode paramatik dengan pendekatan matematika, mencoba mencari hubungan antara biaya atau jam orang dengan karakteristik fisik tertentu, misalkan volume, luas, berat, dan panjang. Metode paramatik ini biasanya dilakukan untuk menghitung waktu gitu ya, untuk menghitung waktu antara biaya jam orang per hari misalkan ya, dengan volume sekian atau dengan luas sekian atau panjang sekian, berapa sih biaya dengan jam sekian kan gitu ya, dengan perlakuan orang berapa orang misalkan, berapa jam dengan volume sekian. Artinya si metode paramatik ini terkait perhitungan di RAB tersebut untuk menghitung waktu. Bisa saja kan orangnya diperbanyak, waktunya pasti lebih sedikit. Misalkan orangnya diperkecil atau di sedikit, artinya waktunya akan panjang. Ada istilah metode indeks. Nah, terkait metode indeks ini biasanya di RAB itu ada volume, ada indeks ya, 0, sekian misalkan 0, sekian per item pekerjaan. Ini yang biasa dilakukan, yang biasa ada di dalam analisa pekerjaan ya. Metode indeks ini biasanya pekerjaan yang sudah dilakukan penelitian terdahulu terhadap pekerjaan tersebut. Nah, baru dicantumkan bahwa indeks untuk pekerjaan item tersebut, indeksnya jangan angka 0, sekian misalkan. Ini menggunakan daftar indeks informasi harga proyek terdahulu biasanya ya. Artinya kalau misalkan kita menemukan analisa ada indeks pekerjaan, misalkan dari bahan indeksnya sekian,
dari pekerja indeksnya sekian kan gitu ya di analisa itu. Nah ini dengan menggunakan metode indeks yang biasa di para estimator mengadopsi beberapa indeks di pekerjaan item-item yang dilaksanakannya. Indeks ini biasanya merujuk ke pekerjaan yang terdahulu yang sudah dilakukan. Selanjutnya, metode analisis unsur-unsur. Lingkup pekerjaan diuraikan menjadi unsur-unsur menurut fungsinya. Membandingkan berbagai material bangunan untuk memperoleh kualitas perkiraan biaya tiap unsur. Kemudian dapat dipilih estimasi biaya paling efektif. Ada beberapa unsur yang dipilih, nanti efektifnya seperti apa, kemudian biaya-biayanya yang efektifnya itu berapa gitu ya. Unsur misalkan dari mulai bahan, pekerja kan gitu ya, dipilih gitu. Selanjutnya metode faktor, memakai asumsi terhadap koreksi atau faktor antara peralatan dengan komponen-komponen terkait. Ini biaya komponen dihitung dengan cara menggunakan faktor perkalian terhadap peralatan. Misalkan satu contoh alat tradisional cangkul linggis misalkan itu beda dengan faktor menggunakan alat berat kan gitu untuk kalian misalkan. Nah pemilihan ini biasanya ke si estimator atau si estimasi atau si orang yang melakukan perhitungan mengkalikan antara faktor peralatan yang dipilih atau faktor bahan yang digunakan dengan metode-metode yang dikerjakan di lapangan. Nah sebelumnya si para estimator memilih untuk menjadikan faktornya misalkan untuk galian ini mau pakai alat berat karena kondisi lingkungannya tidak memungkinkan, misalkan pakai alat manual, misalkan pakai alat berat. Nah si faktor ini perkaliannya dengan faktor alat berat, pasti RAB-nya juga pasti berbeda dengan faktor yang pakai alat manual gitu ya. Nah yang selanjutnya metode quantity take off. Nah di sini estimasi biaya dilakukan dengan mengukur atau menghitung kuantitas komponen-komponen proyek ini dari gambar dan spesifikasi, kemudian menghitung beban jam orang serta beban biayanya. Nah ini yang banyak digunakan oleh para estimator, bahwa untuk menghitung quantity take off ini banyak dilakukan kan gitu ya, untuk menghitung kuantitas, volume misalkan ya, dari mulai gambar atau speknya dihitung dulu, kemudian dikalikan dengan beban jam orang, kemudian dengan biaya sebagai acuan untuk menghitung RAB-nya, menghitung biayanya. Kemudian ada yang disebut metode harga satuan unit price atau unit price. Nah ini dilakukan di beberapa proyek untuk menghitung estimasi biaya. Unit price ini jika dilakukan kuantitas komponen proyek dalam proyek belum dapat diperoleh secara pasti. Nah ini artinya si volumenya tidak pasti, karena kan gini ya, volume untuk pekerjaan konstruksi misalkan galian tanah biasa gitu ya, ternyata pas pelaksanaan tanahnya bukan tanah biasa tapi tanah cadas kan gitu ya. Nah volume tanah tersebut ada perlakuan khusus, untuk tanah cadas sekian, untuk tanah biasa sekian gitu ya. Nanti di perjalanan ada beberapa perubahan untuk unit price untuk pekerjaan tanah biasa harganya satuannya sekian, harga cadas sekian. Jadi pas pelaksanaan pekerjaan itu perhitungan volume kubik tanah biasa berapa, tanah cadas berapa. Jadi belum tentu kan gitu ya, karena kita tidak tahu atau tidak paham untuk kalian tanah di tempat tersebut
berapa sih harga volume, bukan harga, kuantitas ya, volume yang sebenarnya untuk galian tanah biasa gitu ya, dan berapa kuantitas untuk pekerjaan galian untuk cadas kan gitu ya, atau untuk bebatuan, kan belum belum bisa dihitung gitu dengan area yang luas misalkan. Sehingga eh, metode harga satuan ini atau unit price ini dilakukan oleh beberapa kontraktor untuk menghitung perkaliannya ke satuan harga gitu. Kesatuan harga ini bisa meter kubik, meter persegi, meter panjang, butir, dan lain-lain gitu ya, dari pekerjaan tersebut. Jadi biasanya volumenya belum ditentukan, tapi volume di sini biasanya sudah diancar-ancar juga volumenya. Yang diancar-ancar ini volumenya gitu ya. Sekian kubik misalkan untuk cadas, sekian kubik untuk apa tanah biasa kan gitu. Nah, pas kenyataannya misalkan cadasnya lebih besar daripada tanah biasanya, tapi pas di estimasi awal cadasnya misalkan sedikit, eh, tanah biasanya besar misalkan, itu bisa di perkaliannya tidak merugikan siapapun, itu tidak merugikan kontraktor atau yang pemberi proyek, karena mengadopsi ke metode unit price tadi gitu ya. Ini untuk pekerjaan beberapa item, ini beberapa proyek yang besar biasanya ini perlakuannya seperti ini untuk estimasi biaya. Dalam perhitungan RAB, pekerjaan sipil selama ini di Indonesia masih banyak menggunakan istilah BOW gitu ya. Dari tahun 1921 ini BOW ini diadopsi oleh kita gitu ya. Ini merupakan cara perhitungan tergolong metode quantity take off ya, yang tadi disebutkan, yang berlaku bagi lingkungan instansi pekerjaan umum pada masa itu ya. Sampai sekarang ini masih ada beberapa instansi yang menggunakan metode BOW ini dengan beberapa tambahan ya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Nah, prinsip perhitungan berdasarkan pada nilai harga satuan pekerjaan, yakni biaya atau ongkos mencakup upah dan material yang dikeluarkan guna menyelesaikan satu jenis pekerjaan tertentu, dari mulai misalnya per kubik, meter persegi, atau meter panjang, atau ada lain-lain ya, di mana rencana biaya adalah total hasil kali tiap harga satuan dengan jumlah volume tiap jenis pekerjaan yang ada. Nah, hasil kegiatan perencanaan biasanya ini ada 4 item yang keluar dari hasil perencanaan gitu ya. Mulai dari perhitungan konstruksi atau perhitungan strukturnya, gambar konstruksi dengan gambar kerjanya misalkan, spesifikasi tadi ya, rencana kerja dan syarat-syaratnya, RKS-nya, metodenya seperti apa melakukan pekerjaan tersebut dari gambar yang diadopsi tadi. Nah, yang terakhir rencana anggaran biayanya ini diperlukan sebelum memulai pekerjaan pembangunan. Ini empat keluaran hasil dari perencanaan yang harus dikeluarkan oleh konsultan perencana. Ini ada 4 item hasil dari kegiatan perencanaan. Adapun cakupan dalam RAB ini terdiri dari biaya konstruksi murni. Yang kedua, biaya tak langsung atau overhead. Yang ketiga, keuntungan dan pajak biasanya. Ini biaya konstruksi real cost konstruksinya atau biaya konstruksinya gitu. Nah, dari biaya konstruksi biasanya untuk pengerjaan ada biaya overheadnya, dari mulai biaya tak terduganya dan biaya lain-lain gitu ya. Untuk biaya tak langsung ini diperhitungkan juga. Ditambah keuntungan, misalkan keuntungan si kontraktor misalkan, ini dalam bentuk persen ya, atau pajak untuk harga total si bangunan tersebut dalam konteks RAB penawaran gitu ya. Nah,
Biaya konstruksi dipengaruhi ada 5 hal biaya konstruksi yang mempengaruhi harga konstruksi gitu ya. Harga material bangunan ini sudah jelas, harga material berbeda-beda ya tiap lokasi, tiap wilayah bisa beda-beda. Ini contoh kecil, harga di lokasi A tidak sama dengan harga material di lokasi B, walaupun nilai standarnya misalkan sekian, tapi kan ada biaya kos yang dikeluarkan misalkan dari mulai angkutan sampai ke lokasi kegiatan. Ini pasti berbeda-beda. Walaupun misalkan bangunannya satu jenis ya atau prototipe gitu ya, tapi harga materialnya pasti tidak sama satu lokasi A dengan lokasi B. Juga upah tenaga ini mempengaruhi juga. Upah tenaga di lokasi A dan lokasi B ini pasti tidak sama, walaupun misalkan ada standar harga di pemerintah untuk upah tenaga misalkan, tapi dalam konteks beberapa tenaga bisa berubah dengan lokasi yang berbeda. Peralatan, peralatan beli atau sewa kan gitu ya, pasti beda antara beli atau sewa perhitungannya. Nah, yang keempat ini metode pelaksanaan. Ini mempengaruhi, makanya pas tadi ada RKS atau ada spesifikasi dan cara kerja kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mau seperti apa ini mempengaruhi. Apabila para estimator menyampaikan metode kerjanya tidak sesuai dengan lokasi, ini berpengaruh terhadap harga bangunan tersebut. Yang selanjutnya waktu penyelesaian, ini mempengaruhi mempengaruhi sekali waktu penyelesaian antara pekerjaan tersebut. Walaupun misalkan waktu penyelesaian sudah ditentukan dalam time schedule yang kita buat, tapi pas kenyataannya pasti ada beberapa perubahan atau beberapa lonjakan yang bahkan ada pekerjaan yang terlambat misalkan. Nah, biasanya ini mempengaruhi pada biaya konstruksi. Dari 5 item nama-nama yang tercantum dalam yang mempengaruhi biaya konstruksi ini. Adapun ada beberapa masalah ya yang mempengaruhi pada waktu penyelesaian pekerjaan tersebut. Yang pertama, keterlambatan pengadaan material tadi ya. Yang kedua, keterlambatan dalam perencanaan, ini mempengaruhi untuk waktu penyelesaian pekerjaan. Apabila si perencana ini telat untuk melaksanakan walaupun sudah direncanakan lebih awal, kan lokasi yang berbeda, ini biasanya ada beberapa perubahan pekerjaan dengan metode yang dikerjakan subkontraktor dengan rencana pekerjaan yang semula. Ini perlu perencanaan ulang atau perencanaan sesuai lapangan misalkan ya. Ini terlambatnya perencanaan. Yang ketiga, perubahan selama pelaksanaan. Ini ada beberapa perubahan dari perencanaan, misalkan yang tadinya panjang misalkan 10 meter pas di kenyataannya jadi 12 meter kan, ini perlu adanya perencanaan ulang. Makanya perubahan selama pelaksanaan mempengaruhi si waktu penyelesaian. Jadwal atau time schedule yang tidak layak, ini biasanya perencana mengestimasi sesuai dengan kuantitas pekerjaan tersebut gitu. Pas dijadwalkan ternyata ini tidak sesuai dengan lokasi yang dikerjakan, ini mempengaruhi penyelesaian. Produktivitas pekerja, nah ini juga mempengaruhi produktivitas, artinya hasil pekerjaan yang di lapangan tidak sesuai dengan rencana kerja yang kita buat kan gitu ya. Ini terkait aktivitas ataupun produktivitas si pekerja tersebut. Yang selanjutnya ada metode konstruksi. Nah, metode ini yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir ini peraturan pemerintah mempengaruhi penyelesaian, misalkan kebijakan, terus yang tadinya pekerjaan harus tepat waktu sekian,
berhubung ada peraturan lain di pekerjaan tersebut, dari mulai misalkan peraturan-peraturan lainnya gitu ya, ini mempengaruhi waktu penyelesaian. Sekian mungkin pertemuan di ekonomi teknik ini, mudah-mudahan kita bisa menyimak dan bisa mengulang kembali lah gitu ya dari materi-materi yang saya sampaikan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.